warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, para santri, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'arif Udanawu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berbulan Ramadan yang sangat-sangat mulia ini, bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi, kalau sudah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan yang biasanya senantiasa mengganggu, mengajak manusia untuk selalu bermaksiat, malas berbuat taat, maka setan-setan itu dibelenggu dan dipenjara. Maknanya di bulan Ramadan Allah buka jalan selebar-lebarnya untuk orang-orang yang beriman untuk mengejar surga, dibuka pintu surga, ditutup, dimudahkan untuk taat kepada Allah dan dimudahkan untuk menjaga diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masuk bulan Ramadan, dalam satu hadis dikatakan, ya baghiyal khair aqbil, hai orang yang menginginkan kebaikan datanglah, hai baghiyasy syarr, hai orang-orang yang menginginkan kejelekan, kejahatan, pergi. Maka Masya Allah, kita dimudahkan berbuat taat di bulan Ramadan dan dimudahkan menahan maksiat. Dan di antara maksiat yang utama, di antara banyak, di antara yang maksiat yang harus kita tahan adalah melihat kepada yang haram. Melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah, khususnya bagi kita para lelaki, melihat kepada wanita dengan syahwat, melihat aurat perempuan dengan syahwat. Maka ini adalah sebuah maksiat yang nampaknya kecil tapi berbahaya. Dan khususnya di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamis yuftirna shaim", 5 perkara yang menghilangkan pahala puasa, menghilangkan khasiat puasa, menghilangkan fadilah puasa. Di antaranya adalah an-nadharu bi syahwah. Di antaranya yang menghilangkan pahala puasa adalah ketika kita melihat kepada sesuatu yang tidak halal untuk kita, maupun itu secara nyata di dunia nyata ataupun di dunia maya, di layar televisi, di layar HP kita, di media sosial, di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Kita melihat kepada sesuatu aurat perempuan di situ atau di dunia nyata, ataupun baliknya perempuan kepada laki-laki yang kemudian timbul kepada kita syahwat yang itu tidak halal, bukan istri kita, maka hilanglah fadilah puasa kita, hilanglah khasiat puasa kita, walaupun secara fikih tidak batal. Maka marilah kita jadikan momentum puasa ini untuk kita berpuasa daripada apa yang diharamkan oleh Allah, khususnya berpuasa menahan mata daripada melihat yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya telinga, mata dan hati, disebutkan juga mata, kullu ulaika, semua itu adalah mas'ula, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kedua mata ini, Allah akan tanya, untuk apa engkau gunakan matamu ini di dunia? Engkau gunakan untuk melihat apa? Akan dipertanyakan, karena Allah yang memberi ini fasilitas mata untuk kita. Bagaimana kita akan menjawab kalau mata kita selama di dunia lebih banyak kita gunakan untuk melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihatnya. Ada sebagian yang bertanya, bagaimana kita tidak melihat sedangkan perempuan yang membuka aurat itu seliweran di mana-mana, masa kita mau pakai kacamata kuda? Enggak begitu kok. Islam ini mudah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, an-nadratul ula lak wa thaniya alaik. Kata Rasulullah, wahai Ali, kalau kamu melihat kepada perempuan yang bukan mahram, maka an-nadratul ula laka, kelihatan sekali, kata orang Jawa, sekelibet penglihatan pandangan pertama, laka, itu enggak apa-apa, enggak dosa. Tsani, adapun yang kedua sudah kelihatan, kok cantik ya, kok lumayan, kalau kata orang Malang kok nayamul, kok lumayan nih, wah kok putih, kok begini, maka kemudian lihat lagi, 2, 3, 4, 5. Nah ini 2 dan seterusnya, inilah yang sudah dosa. Inilah yang sudah maksiat, inilah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Habib, bagaimana kalau saya lihat satu aja tapi lama
gini, mumpung nggak dosa. Nah, ini adalah salah, nggak bisa begitu. Satu, maksudnya sekali lihat sebentar, kemudian kita tundukkan pandangan kita qadul basar sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat sekali pandangan tapi lama, itu tetap jatuhnya 2, 3, 4, dan 5. Ya. Maka masya Allah Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain sebagainya. Nabi bersabda, an-nadrah sahmun masmumun min sihamin iblis. Kata Nabi Muhammad, nadrah maksudnya melihat kepada yang tidak halal untuk kita di dunia nyata atau di layar televisi atau di media sosial, itu adalah sahmun masmumun. Kata Rasulullah, itu adalah panah beracun min sihamil iblis, daripada panahnya iblis. Udah panah beracun dari panahnya iblis. Apa maksudnya? Daripada melihat itulah nanti akan terjatuh kepada jurang maksiat super besar, yaitu zina fal'iyadzubillah. Ketika Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti godaan setan yang melangkah-langkah. Maksudnya diantaranya dalam urusan zina, yaitu orang ini nggak apa-apa cuma lihat aja, nggak apa-apa saya cuma lihat-lihat aja, lama-lama nggak apa-apa jalan bareng aja, lama-lama nggak apa-apa bersentuhan aja, sampailah pada akhirnya waqa'a fis zina. Maka dari itu putuslah rantai godaan setan yang bertingkat-tingkat ini, mulai dari awal, yaitu mulai dari melihat. Ketika kita melihat sesuatu yang kita tertarik, ya memang laki diciptakan hubbu syahwati minan nisa, itu sudah fitrah manusia. Tapi kita melihatnya satu kali pandangan, tundukkan, lawan, jangan ikuti itu. Karena kalau kamu teruskan, masuk itu panah beracun iblis kepada diri kamu. Dan inilah yang dimaksudkan dalam satu athar Nabiullah Isa alaihissalam pernah mengatakan, iyyakum wan nadrah fa inna nadrah tazra' fi qalbi syahwah wa kafa biha min fitnah. Kata Nabi Isa, hati-hati dengan terus-menerus memandang kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah, hati-hati. Karena dengan melihat itu tazra' fi qalbi syahwah, akhirnya kamu tertanam di dalam hatimu syahwat, keinginan untuk berzina, gara-gara terus melihat kepada yang tidak dihalalkan oleh Allah. Wa kafa biha fitnah. Kalau sudah ada keinginan untuk berzina tertanam dalam hati, cukuplah ini fitnah yang sangat besar. Maka dari itu Nabi menjelaskan, an-nadrah sahmun masmumun min sihami iblis. Melihat kepada yang haram ini adalah panah beracun dari panahnya setan. Tapi kata Nabi, faman tarakaha khaufan min Allah, barang siapa yang meninggalkan melihat kepada yang haram, sebenarnya nafsunya pengen lihat terus. Oh cantik, pengen dilihatin terus. Lihat yang di TV, di Instagram, oh cantik, pengen dilihatin terus. Tapi Allah, saya takut kepada Allah. Apalagi di puasa Ramadan, saya melatih untuk berhenti maksiat. Dia nggak mau melihat, ditinggalkan, ditundukkan pandangannya. Atau kalau di TV diganti, kalau di media sosial tidak membuka itu lagi. Maka kata Nabi SAW, dan dia meninggalkan itu bukan karena apa? Karena takut kepada Allah. Athabahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Maka Allah kasih hadiah orang itu, khususnya para pemuda. Siapa yang mampu begitu, maka diberi hadiah oleh Allah dengan hadiah yang sangat besar. Apa hadiahnya? Yaitu diberi hadiah oleh Allah imanan, kekuatan iman, yang iman tadi dapat dirasakan manisnya iman tadi fi qalbihi, di dalam hatinya. Ketika dia mampu berusaha mengalihkan pandangannya daripada yang haram, walaupun nafsunya menginginkan untuk melihat, dia lawan karena takut kepada Allah, maka lambat-lambat, tidak akan lambat sekali, maka secara perlahan akan masuk manisnya iman ke dalam hati. Akhirnya dia tadi jadi kalau beribadah jadi tenang, jadi lezat, merasa manis dalam beriman, dan itu nikmat luar biasa. Maka siapa yang ingin merasakannya, marilah di bulan Ramadan khususnya, momen yang sangat tepat ini, kita latih diri kita untuk menahan pandangan, mengalihkan pandangan daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus ingat Nabi bersabda bahwasanya barang siapa yang memenuhi matanya dengan melihat kepada yang haram, maka pada hari kiamat Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita puasa yang eman-eman, sayang-sayang kalau puasa kita gara-gara lihat-lihat. Kadang-kadang puasa sambil ini nunggu berbuka puasa ngabuburit, sambil lihat yang nggak benar, ngabuburit di pinggir jalan, sambil lihat perempuan cuci mata, habis pahala puasanya, rugi, nggak dapat apa-apa, dapat lapar dan haus saja. Tapi kita jaga, benar-benar kita latihan di bulan Ramadan menjaga pandangan, insya Allah sudah terbiasa di bulan Ramadan begitu keluar, kita lebih bisa paling tidak meminimalisir untuk melihat kepada perkara-perkara yang haram, dan kemudian kita akan merasakan manisnya iman sesuai yang dijanjikan Nabi di dalam hati kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.